Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita akan membahas tentang paradigma kuantitatif dan kualitatif dan jenis-jenis penelitian. Oke. Biasanya kalau kita memulai sebuah penelitian, sering jadi pembicaraan atau pertanyaan di antara kita dan kawan-kawan, atau antara kita dengan dosen pembimbing, atau antara kita dengan kawan konsultasi ya mengenai penelitian. Kira-kira penelitian kita ini kualitatif atau kuantitatif, ya. Jadi ada dua istilah metode penelitian ini yang sering disebutkan ya di awal awal penelitian kita. Kita ini mau penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif dan seterusnya ya. Jadi menurut Dawson, ketika kita berpikir tentang metode penelitian yang ingin kita gunakan, kita harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi penelitian kualitatif itu mengeksplorasi sikap, kemudian perilaku dan pengalaman melalui wawancara, ya kan? Atau bisa juga wawancara orang per orang, atau bisa juga kita buat wawancara dengan grup atau fokus grup diskusi ya, dengan satu kelompok orang kita kumpulkan, kemudian kita ajak diskusi dan menggali secara mendalam informasi dari peserta diskusi ya, atau dengan cara lainnya ya, dan umumnya melalui wawancara ya, baik itu orang per orang maupun menggunakan grup ya, atau fokus grup diskusi atau FGD ya. Oke. Kemudian penelitian kuantitatif itu menggunakan statistik dalam menganalisis data yang diperoleh melalui kuesioner atau wawancara terstruktur. Jadi boleh dibilang kalau penelitian kualitatif ini lebih boleh kita katakan narasi ya, sedangkan kalau penelitian kuantitatif ini lebih kita katakan data yang nanti akan diolah dengan statistik ya kan, tertentu ya. Jadi kalau penelitian kualitatif itu narasi, maka penelitian kuantitatif itu angka-angka ya. Lebih gampangnya begitu ya, untuk kita memudahkan kita memahami ya. Kemudian apa? Penelitian kualitatif ini dia bersifat induktif ya. Jadi dia dari sesuatu yang khusus-khusus gitu ya. Misalnya si A, kita wawancara si A, kemudian si A beri informasi ke kita supaya melakukan wawancara dengan si B, maka kita melakukan wawancara dengan si B secara mendalam. Kemudian demikian selanjutnya juga si B memberi arah ke kita agar melakukan wawancara dengan si C misalnya ya. Maka kita akan melakukan wawancara dengan si C secara mendalam. Kemudian kita terus melakukan wawancara dengan orang-orang yang kita anggap dapat memberikan informasi bagi penelitian kita ini ya. Maka setelah kita merasa cukup, maka kita membuat sebuah pemahaman hasil dari wawancara kita dengan berbagai macam narasumber atau informan tersebut. Jadi itulah dia penelitian kualitatif itu, dia dari induktif, dia dari orang per orang atau dari kelompok diskusi, kemudian kita ambil sebuah kesimpulan yang besar ya, yang luas ya. Oke ya, bisa paham saya kira ya. Sedangkan kalau kuantitatif lihat lebih ke deduktif. Jadi ada sesuatu yang lebih luas ya, sesuatu yang luas. Kemudian kita generalisasi, kita generalisasi melalui data-data angka-angka statistik ya kan. Kemudian kita ambil kesimpulan ya. Jadi dia deduktif, dari yang luas kita ambil kesimpulan yang kecil mewakili data-data atau mewakili yang luas ini. Jadi dari yang luas, dari yang umum ya kan, ke yang khusus atau yang lebih kecil yang bisa mewakili dari data yang luas tersebut ya. Jadi itu dia penelitian kuantitatif. Jadi kalau kualitatif lebih ke induktif, dari yang kecil-kecil atau yang khusus-khusus menjadi yang luas. Sedangkan kalau penelitian kuantitatif dia deduktif, dari yang luas kita generalisasi menjadi
kesimpulan yang kecil, ya kan, yang untuk mewakili yang data yang luas tersebut. Oke, saya kira bisa paham ya. Oke, kemudian metode kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan apabila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Jadi gini, misalnya Min ya, kepala sekolah telah menerapkan sebuah pembelajaran di sekolah di Min tersebut dengan metode ini dengan harapan apa? Dengan harapan kualitas lulusannya akan meningkat, kemudian nilai nilai ujian apabila mereka ujian akan membaik atau menjadi lebih baik. Tetapi ternyata setelah dilaksanakan satu semester, nilainya, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kualitas siswanya tidak meningkat, nilainya pun sama saja. Jadi jelas dia. Jadi digunakan apabila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Jadi jelas, ya kan? Jadi dilakukan penelitian kenapa metode yang telah diterapkan di Min tersebut tidak menghasilkan seperti yang diharapkan. Itu contohnya misalnya. Itulah yang dimaksud dengan digunakan apabila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Jadi sudah jelas penelitiannya. Ya, ada masalah situ ya. Oke. Jadi masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara teori dengan praktek, antara rencana dan pelaksanaan. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian metode kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Jadi instrumen kuncinya justru peneliti, ya, bukan kuesioner, ya kan? Justru penelitinya. Jadi peneliti ini instrumen kuncinya. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi ya, secara triangulasi ya. Oke ya. Jadi dilakukan terus-menerus ya kan. Kemudian sampai kita merasa data kita sudah cukup ya. Analisis data bersifat induktif. Seperti saya katakan tadi, induktif ya kan. Misalnya dari satu FGD atau kelompok diskusi ya kan, kemudian ke satu kelompok diskusi lainnya, terus sampai kita merasa bahwa data kita sudah cukup. Demikian juga misalnya kita dari informan 1 si A, kemudian ke informan 2 si B, kemudian seterusnya sampai kita merasa bahwa data yang kita butuhkan itu sudah cukup untuk kita membuat sebuah naratif ya untuk menjelaskan tentang penelitian kita ini. Oke ya. Oke, saya kira jelas ya. Saya kira jelas. Ini dia perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Oke, saya tidak terlalu jelas detail aja ya, saya sekedarnya aja ya. Kemudian fokus masalah penelitian ya, fokus masalah penelitian. Kalau kuantitatif explanation ya, penggambaran ya, menjelaskan gitu kan, dari fokus masalahnya ya. Kemudian kalau kualitatif ya pemahaman ya, pemahaman. Kemudian kajian pustaka. Kalau kuantitatif mayor, banyak ya. Datanya harus banyak. Kenapa? Karena kita harus menjelaskan berdasarkan teori. Teori ini didapat dari mana? Dari referensi ya, dari kajian pustaka ya. Oke ya. Sedangkan kalau kualitatif biasanya referensinya memang nggak banyak, karena kualitatif ini biasa sesuatu yang baru, sesuatu penelitian, kita meneliti sesuatu yang baru, atau kita meneliti sesuatu yang akan menjadi sesuatu yang baru, atau menjadi teori baru, atau menjadi informasi baru, ya kan? Yang penelitiannya biasanya tidak banyak, hasil penelitian biasanya tidak banyak ya. Jadi referensinya tidak terlalu banyak, tidak seperti kuantitatif. Kenapa? Karena apa? Karena hasilnya harus didukung oleh referensi, oleh teori, oleh kajian pustaka ya. Jadi beda sama kualitatif, tidak terlalu banyak mungkin ya yang mendukungnya, kajian pustaka yang mendukungnya atau referensinya, tapi tetap harus ada ya. Kemudian tujuannya, kalau kuantitatif generalisasi ya, mengambil kesimpulan, pengukuran, membandingkan ya kan, ya kan.
angka, misalnya kita ambil data di sana ya kan, kemudian kita kita ukur kita lakukan uji ya kan, uji dengan statistik ya, dengan statistik, terserah itu uji T, uji apalah ya kan. Yang penting kita gunakan statistik sehingga kita bisa mengambil sebuah generalisasi atau kesimpulan ya kan. Kemudian apa? Kemudian kalau kualitatif dia spesifik ya. Kita melakukan wawancara ya kan. Kita menggali informasi ya secara mendalam, wawancara secara mendalam ya kan, untuk mendapatkan informasi yang spesifik ya, pengalaman ya kan. Kemudian pengumpulan data. Kuantitatif yang angka ya kan. Jumlahnya besar biasanya kan. Untuk kita simpulkan nanti kan terakhir kan. Oke ya. Kemudian kalau kualitatif dia berbentuk deskriptif ya kan. Berarti apa? Penjelasan-penjelasan teks, gambar dan lain-lain ya. Datanya biasanya tidak jumlahnya sedikit kecil atau sedikit ya. Kemudian data analisis dan interpretasi ya statistik ya atau descriptive trend ya. Jadi menggunakan statistik. Sedangkan kualitatif ya analisis dari dari wawancara-wawancara itu kita analisis malah satu persatu gitu ya. Kita nggak bisa generalisasi dulu, kita analisis si A menyatakan ini misalnya, kita analisis. Kemudian si B menyatakan ini, kita analisis. Ya kan? Kemudian baru nanti kita ambil narasi secara luasnya ya kan. Gambar makna ya. Kemudian apa? Penyajian data dan evaluasi penelitian ya standar ya. Ada aturannya, udah baku gitu ya. Umumnya udah baku ya. Jadi ada standarnya ya. Jadi fixed ya. Oke, tetap dia ya. Standar tetap misalnya ya. Kemudian objektif, jelas gitu. Kalau misalnya angka statistiknya bilang A kecil, B besar, maka kita jelaskan bahwa A kecil, B besar gitu kan. Oke. Kemudian kalau di kualitatif fleksibel ya. Jadi penyajian datanya fleksibel ya. Tidak terlalu terikat gitu. Jadi kita lebih bebas gitu ya. Emerging ya, kemudian subjektif ya. Jadi kadang-kadang ya terpengaruh juga oleh pendapat daripada penelitinya ya. Kemudian jenis tipe penelitian ya. Kita masuk ke jenis tipe penelitian. Jenis penelitian menurut tujuan penelitian. Pertama, penelitian eksplorasi ya. Penelitian eksplorasi adalah penelitian yang bertujuan menggali atau menemukan sesuatu yang baru bagi suatu pengetahuan. Jadi ini saya nggak terlalu menjelaskan di sini ya. Kalian bisa, karena ini sebagai ini aja, sebagai latar belakang aja sebelum kita bahas tentang metodologi penelitian ini. Jadi ini sekedar menambah wawasan kalian aja ya. Jadi saya tidak membahas secara detail ya. Oke, jadi penelitian eksplorasi adalah penelitian yang bertujuan menggali atau menemukan sesuatu yang baru bagi suatu pengetahuan ya. Kemudian penelitian pengembangan adalah yaitu suatu kegiatan penelitian yang bertujuan dan berusaha mengembangkan atau melengkapi pengetahuan yang sudah ada atau diketahui. Ya, kemudian yang C-nya penelitian verifikasi adalah suatu kegiatan penelitian yang hendak menguji lebih lanjut hasil penelitian yang telah dikeluarkan sebelumnya. Penelitian yang sudah ada. Jadi itu dia jenis tipe penelitian menurut tujuan dari penelitiannya ya. Oke, saya tidak jelas detail ya. Saya tidak menjelaskan secara detail. Kalian bisa pelajari sendiri ya. Kemudian jenis pelatihan menurut kegunaan penelitian ya. Pertama, penelitian dasar ya atau basic research ya. Penelitian ini sering pula disebut dengan pure research dan fundamental research atau penelitian murni, yaitu penelitian dalam rangka menemukan suatu generalisasi dan ilmu pengetahuan atau teori-teori baru. Kemudian yang kedua yaitu penelitian terapan atau applied research. Istilah yang digunakan pada jenis penelitian ini bermacam-macam ya. Misalnya disebut penelitian terpakai operational research, penelitian operasi atau action research, penelitian kerja. Jadi penelitian terapan adalah jenis penelitian yang dilakukan dalam rangka menjawab kebutuhan dan memecahkan permasalahan-permasalahan praktis. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian evaluasi ya atau evaluation research ya. Penelitian yang dilakukan untuk merumuskan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan agar diperoleh umpan balik atau feedback bagi upaya perbaikan perencanaan sistem dan metode-metode kerja yang telah dilakukan. Oke, saya tidak detail ya, nanti kita mungkin akan bahas lebih detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya.
Saya sekedar menggambarkan aja jenis-jenis penelitiannya. Kemudian jenis penelitian menurut taraf pengambilan keputusan. Penelitian deskriptif, ya. Penelitian jenis ini dilakukan pada taraf atau kadar kajian dan analisis semata-mata ingin mengungkapkan suatu gejala, pertanda, dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan suatu gejala atau peristiwa seperti apa adanya yang nyata-nyata terjadi. Oke. Kemudian yang B-nya penelitian eksplanasi. Penelitian ini sebenarnya dapat digolongkan pada penelitian deskriptif. Jadi sebenarnya eksplanasi ini sama dengan deskriptif, tapi ya, namun ada perbedaan yang spesifik pada maka dapat digolongkan secara tersendiri. Jenis penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan dan menerangkan tentang suatu gejala dan keadaan yang diteliti seperti apa adanya, dengan sekaligus menerangkan latar belakang yang menimbulkan gejala dan keadaan tersebut. Kemudian ada penelitian inferensial atau inferentive research, ya. Inferentive research. Penelitian ini mencoba mengungkapkan suatu gejala atau keadaan dengan memberikan nilai dari interpersepsi secara menyeluruh dan mendalam. Pendekatan keilmuan pada penelitian ini dilakukan dengan interdisipliner ilmu, ya. Oke, kemudian jenis berikutnya, jenis penelitian menurut pendekatan terhadap objek. Ada dua, yaitu penelitian pendekatan historis. Penelitian ini sering juga disebut dengan longitudinal research, yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan satuan waktu atau historical, ya, sebagai dasar melihat dan menganalisa suatu gejala dan keadaan. Ini historis, pendekatan historis biasanya misalnya kita melakukan penelitian tentang pendidikan mulai Indonesia merdeka sampai dengan penelitian sekarang, melakukan perkembangan pendidikan mulai Indonesia merdeka sampai perkembangan pendidikan misalnya sampai sekarang, ya, di masa teknologi informasi berkembang seperti saat ini. Nah, jadi penelitian historis itu seperti itu. Jadi ada historicalnya, ya. Oke, ya. Kemudian penelitian pendekatan silang, ya. Bisa misalnya apa? Kita ingin meneliti tentang pengembangan pendidikan, misalnya pengembangan pendidikan dengan apa? Dengan kita melakukan penelitian misalnya di sekolah umum, misalnya di SD, kemudian kita cross check atau kita cross sectional research dengan penelitian dengan apa? Pengembangan pendidikan di sekolah khusus, misalnya di MIN, ya, atau sekolah lainnya, ya. Jadi kita ingin mengetahui perkembangan pendidikannya bagaimana, ya kan, dengan melakukan penelitian pendekatan silang, ya, antara pendidikan di sekolah umum SD misalnya dengan pendidikan di sekolah keagamaan misalnya MIN, gitu, ya. Oke, ya. Oke, saya kira bisa paham, ya. Oke, saya nggak lama-lama supaya waktu yang kita gunakan juga tidak banyak, ya. Oke. Jenis penelitian menurut pengungkapan variabel. Menurut pengungkapan variabel, penelitian dapat dikelompokkan menjadi, ya. Jadi ini nanti akan kita bahas khusus, ya, nih, ya. Oke, ya. Pertama yaitu penelitian perbandingan atau comparative research. Jadi nanti akan kita bahas khusus di materi selanjutnya, ya. Penelitian yang dilakukan, jadi penelitian perbandingan, penelitian dilakukan dengan mengungkapkan suatu analisa dengan membandingkan kelompok atau variabel tertentu atau lebih, ya. Kemudian penelitian korelasi atau correlation research, ya, merupakan penelitian yang mengungkapkan hubungan atau korelasi satu variabel penelitian dengan variabel yang lain. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian penelitian eksperimental, ya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemungkinan hubungan peristiwa atau gejala yang satu dengan yang lainnya setelah adanya suatu perlakuan atau treatment terhadap peristiwa atau gejala tersebut. Adanya perlakuan terhadap subjek penelitian akan memberikan dampak atau akibat tertentu pada subjek tertentu. Penelitian eksperimen. Ini kalian kayak kuasi segala macam, ya. Nanti kita bahas nih, ya. Oke, ya.
Oke, kemudian jenis penelitian menurut sumber data. Penelitian kepustakaan, saya suka ini penelitian ini ya, kepustakaan. Saya lebih suka salah satu penelitian yang saya suka ini penelitian kepustakaan ya, penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari sumber pustaka atau bacaan baik berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan-bahan bacaan lainnya. Oke ya. Kemudian penelitian dokumenter ya, yaitu penelitian yang data dan informasi diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi institusi, bisa dalam bentuk laporan kegiatan statistik, foto-foto, hasil rekaman, dan dokumentasi lain yang dimiliki dan didokumentasikan oleh sebuah institusi ya. Kemudian apa? Penelitian lapangan, field research. Ini saya juga suka ya, field research. Jenis penelitian dapat pula disebut sebagai penelitian empiris ya, yaitu penelitian yang data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan atau kancah atau lapangan kerja penelitian. Jadi kita turun ke lapangan, kita mengumpulkan data, kita melakukan pengamatan, observasi dan lain-lain. Jadi field research ya. Kemudian penelitian laboratorium, penelitian yang sumber data dan informasi diperoleh dari laboratorium atau tempat-tempat percobaan. Pada umumnya jenis penelitian ini banyak dilakukan pada penelitian-penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek ya, atau penelitian bidang biologi atau kedokteran. Sedangkan untuk penelitian kita bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora sangat jarang dilakukan. Walaupun sekarang telah banyak pula penelitian melalui laboratorium sosial ya. Oke, kiranya yang perlu disadari dan memperoleh penekanan bahwa dalam suatu kegiatan penelitian tidak bisa secara tegas dipilah-pilah jenis penelitiannya. Namun dalam suatu kegiatan penelitian akan secara simultan tergambar untuk setiap jenis penelitian. Jadi ini sekedar Sekedar ini aja pengantar aja ya untuk kita masuk ke materi yang lebih mendalam. Jadi saya kira saya cukupkan saja dulu di sini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.